Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang persamaan logaritma. Pada video kali ini akan dibahas beberapa contoh soal dan pembahasan tentang persamaan logaritma bentuk 1 dan bentuk 2. Bentuk 1 dari persamaan logaritma yaitu A log fx sama dengan B log fx. Nah, dari sini diketahui bahwa bisa dilihat ya, bilangan pokoknya adalah A dan B, sedangkan fungsinya adalah fx. Dua bilangan pokok berbeda, fungsinya sama, maka penyelesaiannya adalah fungsinya sama dengan kan 1. Nah, bagaimana contohnya? Nah, perhatikan contoh ya. Yang pertama, misalkan punya 3 log 3x min 14 sama dengan 2 log 3x min 14. Di sini terlihat bahwa bilangan pokoknya berbeda, tapi fungsinya sama. Nah, cara penyelesaiannya, ya tinggal kita samakan saja fungsinya 1. Jadinya 3x min 14 sama dengan 1. Jadi 3x sama dengan 14-nya kita pindah ruas. Jadinya 1 plus 14. Sehingga kita peroleh 3x sama dengan 15. Jadi x sama dengan 15 dibagi 3, yaitu 5. Nah, sehingga kita bisa menulis himpunan penyelesaiannya adalah 5. Mudah kan? Agar lebih jelas, lihat contoh yang kedua ya. Tentukan HP dari 2 log x kuadrat plus 2x min 14 sama dengan 5 log x kuadrat plus 2x min 14. Di sini terlihat bahwa bilangan pokoknya beda, fungsinya sama. Berarti cara penyelesaiannya ya fungsinya sama dengan kan 1. Kita hitung ya. X kuadrat plus 2x min 14 sama dengan 1. 1 kita pindah ruas, sehingga kita peroleh x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Karena persamaan yang kita peroleh adalah persamaan kuadrat, jadi kita faktorkan. X kuadrat plus 2x min 15, kalau kita faktorkan, diperoleh x ditambah 15, x ditambah 5 dikali x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita uraikan x plus 5 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan berapa? Ya, min 5. Atau
X min 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 3. Nah, dari sini kita peroleh dua nilai X, yaitu min 5 dan 3. Karena pertanyaannya tentukan HP, jadi kita tuliskan HP sama dengan, ayo, 3, min 5 atau min 5,3. Nah, penulisan HP kita mulai dari angka yang terkecil, yaitu min 5 baru 3. Inilah himpunan penyelesaiannya. Lanjut ke bentuk yang kedua. A log fx sama dengan A log gx. Dari sini bilangan pokoknya sama, fungsinya beda. Biar hasilnya sama, maka bagaimana caranya? Ya, tinggal kita samakan bilangan pokoknya. Fx sama dengan gx. Nah, di sini ada syarat. Syaratnya yaitu F dan G-nya harus lebih dari 0. Di sini ada syarat F, G harus lebih besar 0. Ini, nah, biar lebih jelas, perhatikan contoh ya. Misalkan penyelesaian dari 2 log 4x min 5 sama dengan 2 log 2x plus 1. Di sini terlihat bahwa bilangan pokoknya sama, fungsinya berbeda. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, tinggal kita samakan saja fungsinya. Nah, karena sama kita coret, jadi yang beda kita tulis ya. 4x min 5 sama dengan 2x plus 7. Nah, kita kelompokkan X dengan X, angka dengan angka. Jadinya 4X dikurang 2X sama dengan 7 ditambah 5. Nah, kita sederhanakan. 4X dikurang 2X hasilnya adalah 2X. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Sehingga kita peroleh X-nya adalah 6. Nah, di sini apakah 6 boleh jadi HP? Nah, kita cek dulu karena di sini ada syarat F dan G lebih dari 0. Maksudnya, kita substitusikan X sama dengan 6 ke fungsinya. Di sini ada berapa fungsi? Ada 2 fungsi, yaitu 4X min 5 dengan 2X plus 7. Berarti kita masukkan dulu ya. Dimasukkan ke 4X min 5. Nah, X-nya kita ganti 6. Jadi diperoleh 4 dikali 6. Ini dikurang 5. 4 kali 6, 24. Dikurang 5. Jadi hasilnya 19. Nah, di sini setelah nilai X disubstitusikan ke fungsi pertama, ternyata hasilnya lebih dari 0. Jadi, boleh. Bagaimana kalau kita substitusikan ke sebelah kanan? Nah, kita substitusikan ya. Cek lagi 2X plus 7. Kita ganti X-nya dengan 6. Jadi 2 dikali 6. Ini ditambah 7. 2 kali 6, 12. Ditambah 7 adalah 19. Nah, di sini kita peroleh juga 19 ternyata lebih besar dari 0. Jadi boleh. Karena dua-duanya boleh, artinya X sama dengan 6 juga boleh. Jadi,
Penyelesaian persamaan 2 log 4x min 5 sama dengan 2 log 2x plus 7 adalah 6. Paham? Contoh selanjutnya 2 log x plus 3 ditambah 2 log x min 2 sama dengan 2 log 6. Nah, di sini dua sisinya sudah ada logaritmanya, tetapi di sisi kiri ada dua bentuk logaritma, yaitu 2 log x plus 3 dengan 2 log x min 2. Jadi, sebelum kita selesaikan, kita sederhanakan dulu. Ingat, logaritma perjumlahan berubah jadi kali, sehingga kita tulis 2 log x plus 3 dikali x min 2 sama dengan 2 log 6. Nah, sekarang terlihat bahwa yang kiri hanya ada 2 log, yang kanan hanya ada 2 log. Karena sama, kita coret saja. Nah, tinggal kita samakan yang berbeda. X plus 3 dikali X plus X min 2 sama dengan 6. Nah, kita kalikan pelangi dulu ya. X dikali X dikali min 2, 3 dikali X, dan 3 dikali min 2. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 3X dikurang 2X dikurang 6 sama dengan 6. Nah, kita sederhanakan menjadi X kuadrat plus X min 6. Nah, yang di kanan kita pindahin ke kiri. Min 6 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan kuadrat X kuadrat plus X min 12 sama dengan 0. Kalau sudah, berarti kita faktorkan. Cari bilangan. Kalau dikali ketemunya min 12, kalau ditambah ketemunya 1. Ya, X min 3 dengan X plus 4. Nah, setelah kita faktorkan, ketemu deh X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 4. Nah, apakah 3 dan min 4 boleh? Kita harus cek terlebih dahulu. Kita cek dulu ya. Nah, kita ngeceknya di mana? Cek di soal paling awal. 2 log X plus 3 ditambah 2 log X min 2 sama dengan 2 log X. Ternyata ada dua fungsi, yaitu X plus 3 dengan X min 2. Nah, kita substitusikan X sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena kita peroleh X-nya 3. Kita ganti X-nya dengan 3, jadi 3 ditambah 3, hasilnya 6. Lebih besar dari 0, artinya boleh. Kita substitusikan ke fungsi yang kedua. 3 dikurang 2, hasilnya 1. Lebih besar dari 0 juga, berarti memenuhi syarat.
Boleh. Artinya X sama dengan 3 boleh menjadi HP. Lanjut, kita cek yang satunya. X sama dengan min 4. Kita substitusikan. Min 4 ditambah 3. Hasilnya min 1. Ya, ternyata kurang dari 0. Berarti untuk X plus 3 tidak boleh. Karena tidak memenuhi syarat. Nah, bagaimana dengan fungsi yang kedua? Kita substitusikan juga. Min 4 dikurang 2. Hasilnya min 6. Ternyata juga kurang dari 0. Jadi tidak boleh. Artinya X min 4 tidak boleh jadi HP. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya 3 saja. Gimana? Mudah kan? Contoh selanjutnya, ada 2 log 4X min 5 sama dengan 3. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini bisa dilihat kalau ruas kiri menggunakan logaritma, tetapi ruas kanan tidak menggunakan logaritma. Agar bisa diselesaikan, maka kita ubah yang tidak ada logaritmanya biar keluar logaritmanya. Caranya gimana? Karena yang kiri sudah ada logaritma, yaitu 2 log 4X min 5. Jadi, yang di ruas kanan kita munculkan 2 log juga. 2 log berapa ya? Kita munculkan 2 log 2. Nah, 3-nya lari kemana? 3-nya kita pindahkan menjadi pangkatnya. Jadi 2 log 4X min 5 sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Nah, dari sini sudah diperoleh ya. 2 log dengan 2 log. Jadi sama. Tinggal kita coret lagi. Sehingga penyelesaiannya tinggal kita samakan yang beda. 4X min 5 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa ya? 8. Jadi 4X min 5 sama dengan 8. Jadi 4X sama dengan 8 ditambah 5. Berapa yuk? 13. Sehingga kita peroleh X sama dengan 13 per 4. Apakah 13 per 4 boleh? Tinggal kita substitusikan ke fungsinya. Kita punya fungsi satu saja, 4X min 5. Ya tinggal kita substitusikan. 4 dikali 13 dibagi 4 dikurang 5. Ayo kita hitung. 4 dikali 13 dibagi 4 hasilnya adalah 13 dikurang 5. Hasilnya adalah 8. 8 itu adalah bilangan positif sehingga memenuhi syarat. Artinya boleh. Sehingga penyelesaian dari 2 log 4X min 5 sama dengan 3 adalah 13 per 4. Paham ya? Contoh yang terakhir. Berapakah himpunan penyelesaian dari 4 log X plus 6 ditambah 4 log X sama dengan 2? Ini adalah perpaduan antara contoh 2 dengan contoh 3. Nah, di sini kita punya 4 log X plus 6 ditambah 4 log X. Ingat, kalau ada 2 logaritma, berarti kita jadikan satu dulu.
Sehingga kita peroleh dari sini ya. Karena di sini ditambah artinya dikali. Sehingga kita peroleh 4 log X plus 6 dikali berapa? X sama dengan, karena di sini hanya 2, kita munculkan logaritma yang sama dengan sisi yang kiri. Ternyata sisi yang kiri 4 log. Berarti kita munculkan 4 log 4. Nah, 2-nya kita jadikan pangkat. Nih, dari sini karena 2, berarti pangkatnya 2. Sudah? Oke, lanjut. Karena sudah sama, tinggal kita coret, kita tulis yang berbeda. X ditambah 6 dikali X sama dengan 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? Ya, 16. 4 kali 4. Nah, kita kalikan pelangi. X kali X diperoleh X kuadrat. 6 dikali X adalah 6X. Begini. Nah, karena kuadrat berarti ruas kanan harus 0. Sehingga 16-nya kita ubah ke kiri jadi min 16 sama dengan 0. Cari bilangan kalau dikali hasilnya min 16 ditambah ketemunya 6. Ya, ada X min 2 dengan X plus 8. Nah, dari sini kita peroleh 2 nilai X ya. X min 2 sama dengan 0, sehingga kita peroleh X-nya adalah 2. Dan yang kedua, kita peroleh X sama dengan min 8. Nah, untuk tahu apakah dia penyelesaiannya atau bukan, nanti kita substitusikan lagi. Dari soal kita punya berapa nilai? Ada 2 nilai X dan 2 fungsi. Berarti kita cek lagi ya. Cek. Yang pertama ada fungsi X plus 6. Yang kedua ada fungsi X saja. Kita cek ya. Untuk X sama dengan 2. Kita substitusikan. 2 ditambah 6. Hasilnya 8. Berarti boleh karena lebih dari 0. X saja berarti 2. 2 juga lebih dari 0. Artinya boleh juga. Sehingga X sama dengan 2 boleh menjadi HP. Selanjutnya, jika diganti X sama dengan min 8, kira-kira boleh nggak ya? Kita masukin lagi ya. Masukin. Min 8 ditambah 6. Hasilnya min 2. Berarti boleh? Nggak boleh, karena dia kurang dari 0. Nah, kita substitusikan juga ke X. Berarti min 8. Nah, jelas tidak boleh. Sehingga X sama dengan 8 tidak boleh. Sehingga kita tuliskan HP-nya hanya 2. Gimana? Sudah lebih paham? Oke deh, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.